Bab 2101. Oh, sungguh, bagus sekali. Kamu tetap di sana, aku akan segera pergi ke sana. Ye Yunfei sangat gembira dan segera menjawab. Kemudian Ye Yunfei membawa Xiao Fei dan 3 lainnya, dan bergegas menuju posisi yang dikatakan oleh Master Setengah Kaisar. Sekitar 1 jam kemudian, rawa besar tiba-tiba muncul di depannya. Dilihat dari kejauhan, gas rawa yang kental muncul dari rawa, dan gas rawa terus menyala, dan kobaran api terlihat di mana-mana. Sepertinya rawa ini seperti lautan api. Secara tidak jelas, banyak pria dan kuda Miao terlihat bergerak di rawa, tampak membela dan mencegah orang luar masuk. Setelah Ye Yunfei melihat rawa, dia segera menghubungi ahli setengah kaisar. Segera ahli setengah kaisar diam-diam datang ke tubuh Ye Yunfei, seperti hantu yang pingsan. Saya telah mengitari rawa ini, dan saya telah melangkah lebih jauh, dan saya melihat sebuah istana merah kuno di tengahnya, yang kemungkinan besar adalah istana kuno yang Anda cari. Kata Tuan Setengah Kaisar, kepada Ye Yunfei. Ya, oke, Yuns mulai dari kuil Suzaku. Ini rawa, dan istananya mungkin ada di dalam. Ye Yunfei mengangguk. Pada saat ini, sosok di kejauhan mendekat dengan tenang. Itu adalah Master Setengah Kaisar yang dikirim Ye Yunfei untuk mencari istana sebelumnya, dan Ye Yunfei telah mengirim pesan dalam perjalanan untuk memanggil mereka semua. Setelah beberapa saat, ke-30 setengah Master Kaisar kembali ke sisi Ye Yunfei. Ye Yunfei memindahkan mereka semua ke pagoda Dao Surgawi. Saudara situ, apakah ada cara yang baik untuk masuk? Bisakah itu diubah menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk masuk? Ye Yunfei menatap rawa di depan sejenak, dan bertanya pada Situ Konger. Yah, biarkan aku mencobanya dan berubah menjadi seberkas api dan membawamu masuk bersamaku. Situ Konger berpikir sejenak dan berkata, Oke, saudara Situ, cobalah segera. Ye Yunfei sangat gembira ketika mendengar itu. Ada api yang berkobar di mana-mana di sini, berubah menjadi seberkas api, yang merupakan cara terbaik untuk bersembunyi. Dalam lingkungan seperti itu, diperkirakan tidak ada yang memperhatikan nyala api biasa. Situ Konger segera mengeluarkan 72 kekuatan magis transformasi, tubuhnya terus menyusut, perlahan-lahan berputar dan berubah, dan akhirnya berubah menjadi sekumpulan api biasa, tergantung di sana, bercampur dengan api lain di sekitarnya. Hebat, kakak Situ, kamu telah menjadi sangat luar biasa. Ye Yunfei tidak bisa menahan kekagumannya. Harus dikatakan bahwa kekuatan sihir dari 72 transformasi Sekte Miao Shu benar-benar ajaib. Karena alasan inilah Ye Yunfei membawa Broter Situ keluar dan datang ke Suzaku Realm bersama. Kemudian Ye Yunfei masuk ke Menara Pantom, mengurangi Menara Pantom menjadi setitik debu, dan membiarkan Situ Konger membawa Menara Pantom perlahan ke kedalaman rawa ini. Karena ada api yang berkobar di mana-mana di rawa ini, tidak ada yang akan memperhatikan nyala api biasa. Setelah beberapa saat, banyak orang Miao muncul di depan mereka, mengelilingi rawa dan mempertahankannya dengan ketat. Terlihat bahwa inilah para elit dari kebangsaan Miao, masing-masing galak dan perkasa. Situ Konger melakukan perjalanan tanpa hambatan sepanjang jalan, melewati satu demi satu anggota kebangsaan Miao. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di tengah rawa. Saya melihat istana merah menyala mengambang di depan saya. Di bawah istana ada lautan api yang mengamuk. Kobaran api membubung ke langit, menopang istana dengan pasang surut, yang terlihat sangat ajaib. Di sekitar istana, sejumlah besar empu berkebangsaan Miao berdiri menatap istana. Pangeran Agung dan penyihir tua juga ada di sini. Dan itu tubuh mereka, saudara Situ, menjauhlah dari tuan-tuan. Dari kebangsaan Miao itu, Pangeran Agung dan penyihir tua adalah setengah kaisar dari alam yang sempurna, dan mereka telah tenggelam di alam ini untuk waktu yang lama, dan kekuatan mereka sangat kuat. Mereka kemampuan persepsi juga sangat bagus. Kuat, jika Anda terlalu dekat, mereka mungkin mendeteksi Anda. Petik 2, Ye Yunfei merasakan pangeran dan penyihir tua sedikit, tidak bisa menahan sedikit cemberut, dan segera berkata kepada Situ Konger melalui transmisi suara. Baik, Situ Konger mendengar transmisi suara Ye Yunfei, segera berhenti, dan kemudian berbaur dengan api di sebelahnya. Penyihir tua, sepertinya ini adalah istananya. Kerangka binatang mitos asli Suzaku pasti ada di dalam. Aku ingin segera masuk dan menyempurnakan kerangka itu. Kata sang pangeran kepada penyihir tua itu, matanya penuh semangat. Anda pasti tahu mengapa orang Miao mengaku sebagai keturunan Suzaku. Sebenarnya itu adalah leluhur orang Miao yang secara tidak sengaja masuk ke istana ini,
memperoleh sebagian dari darah binatang mitos Suzaku, dan mewariskannya kepada generasi mendatang, menciptakan sejarah orang Miao selama bertahun-tahun. Jika Anda bisa mendapatkan kerangka itu secara utuh, bisa dibayangkan betapa besar manfaatnya. Jika saya bisa mendapatkan kerangka itu, setelah menyempurnakannya, mungkin saya memiliki garis keturunan Suzaku yang paling asli dan paling lengkap. Pada saat itu, kekuatanku pasti akan meningkat pesat, dan aku akan langsung menjadi master setingkat Kaisar Langit. Dan keturunanku juga bisa memiliki Suzaku Divine Vein yang lebih maju. Bahkan seluruh bangsa Miao akan menjadi lebih cemerlang dari sekarang karena aku. Saya akan menjadi pahlawan terbesar orang Miao, bahkan lebih dari leluhur kuno. Haha, Pangeran Agung menatap istana merah yang berapi-api, sedikit gemetar karena kegembiraan, akhirnya tidak dapat menahannya, dan tertawa terbahak-bahak. Pangeran Agung, aku khawatir tidak akan mudah bagimu untuk melakukannya. Dapatkan kerangka Suzaku itu. Pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba berkata dengan ringan. Oh, petik 2, penyihir tua, mengapa kamu mengatakan itu? Mungkinkah? Apakah ada bahaya di istana ini? Tidak peduli bahaya apa yang ada di istana ini, saya akan melakukan segala daya saya untuk mendapatkan kerangka itu. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Petik 2, Pangeran Agung tertegun sejenak, lalu berkata dengan keras. Pada saat ini, boom, peti mati merah tiba-tiba muncul di ruang terdekat, membawa energi yang mencengangkan, berguling dari kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan. Ayo. Benar saja, petik 2, penyihir tua itu mencibir. Siapa itu? Petik 2, Pangeran Agung berkata dengan marah. Siapa lagi di sana? Aku sudah memberitahumu. Itu pasti pangeran ketiga. Petik 2, penyihir tua itu berkata sambil mencibir. Pangeran ketiga, beraninya dia datang. Dengan kekuatannya, beraninya dia datang dan merebut kerangka Suzaku itu dariku. Bukankah itu mencari kematian? Apakah dia tidak memiliki pengetahuan diri ini? Pangeran Agung tertegun sejenak, dan berkata dengan ragu. Hehe, Pangeran Agung, jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu akan meremehkan pangeran ketiga. Pangeran ketiga menyembunyikan sesuatu, tapi kita akan segera melihat kekuatan sebenarnya dari pangeran ketiga. Petik 2, penyihir tua itu mencibir. Bab 2102, kekuatan sebenarnya dari pangeran ketiga. Penyihir tua, kamu sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Pangeran Agung bertanya dengan curiga setelah mendengar kata-kata itu. Aku juga menyimpulkannya belum lama ini, dan itu hanya dugaan, dan itu belum dikonfirmasi sampai sekarang. Kata penyihir tua itu, lakukan, hentikan peti mati itu, jangan biarkan mendekati istana. Penyihir tua itu berteriak, Sai, sejumlah besar orang segera bergegas dan berjaga di sekitar istana. Pada saat ini, peti mati merah sudah meluncur ke depan istana, dengan momentum yang mengancam, langsung dibanting ke arah pintu istana. Boom! Ketujuh lelaki tua itu adalah yang pertama menanggung beban, meletus dengan energi yang menakutkan, dan kemudian melancarkan serangan, meledak ke arah peti mati merah, mencegahnya mendekati gerbang istana. 7 dari mereka adalah master setengah kaisar. Kemudian sejumlah besar orang bergegas dan mengepung peti mati merah itu. Orang-orang ini semuanya adalah bawahan Pangeran Agung dan penyihir tua. Di antara seluruh orang Miao, Pangeran Agung dan penyihir tua adalah yang paling kuat, dan mereka telah merekrut sejumlah besar ahli untuk mencalonkan diri. Pergi, raungan tiba-tiba datang dari peti mati merah. Gemuruh, paksaan energi yang sangat keras meletus dari peti mati, menyebar seperti lautan luas. Bang bang bang, segera, sejumlah besar dari mereka yang mengepung peti mati merah dikirim terbang, dan bahkan 7 master setengah kaisar terpaksa mundur beberapa langkah, menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya anak ketiga benar-benar menyembunyikan sesuatu selama ini. Pangeran Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika dia melihat pemandangan ini, dan berkata dengan suara yang dalam. Penyihir tua itu tersenyum dingin, menunjukkan cibiran. Tujuan pangeran ketiga sama dengan Pangeran Agung. Itu juga untuk kerangka burung vermilion, kata penyihir tua itu kepada Pangeran Agung. Huff, sepertinya anak ketiga tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Bahkan jika dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini, terus kenapa? Jika dia berani bersaing denganku untuk kerangka Suzaku, aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Ini saat kematiannya. Pangeran Agung mengucapkan kata demi kata dengan wajah muram. Gemuruh. Pada saat ini,
peti mati merah itu meledak dengan tekanan energi yang menakutkan lagi, bergegas menuju gerbang istana. Lakukan, semua tuan setengah kaisar, naik, kamu harus menghentikan peti mati merah, dan sama sekali jangan biarkan masuk ke istana. Pangeran Agung melambaikan tangannya dan berteriak dengan tajam. Boom, segera. Lebih dari selusin master setengah kaisar dari kebangsaan Miao bergegas, menembak satu demi satu, dan meledakkan peti mati merah. Pada saat ini, lebih dari 20 master setengah kaisar mengepung peti mati bersama-sama, dan formasi itu sangat menakutkan. Selain lebih dari 20 master setengah kaisar ini, ada juga sejumlah besar elit dari kebangsaan Miao yang mengelilingi mereka, membentuk formasi pertempuran satu persatu, menyerang dengan sekuat tenaga, dan meledakkan hantu Suzaku yang perkasa menuju peti mati. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok keluar dari peti mati merah, yang masing-masing ditutupi jubah merah besar di sekitar tubuh dan kepala, membuatnya tidak bisa dikenali. Boom! Selusin makhluk berjubah merah menembak bersama dan menembak ke segala arah. Semuanya adalah master setengah kaisar. Bagaimana mungkin, anak ketiga telah memenangkan begitu banyak master setengah kaisar. Tapi saya tahu setiap master setengah kaisar dari kebangsaan Miao. Mengapa saya merasa bahwa aura dari para master setengah kaisar ini sedikit aneh? Petik 2. Pangeran Agung terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Anda tahu, selama ini, dalam benaknya, pangeran ketiga adalah keberadaan yang lemah, dan sekarang dia terkejut dan marah ketika dia tiba-tiba melepaskan lebih dari selusin master setengah kaisar. Oke, anak ketiga tampaknya sangat santai dan tidak terbantahkan selama ini. Ternyata itu semua palsu dan semuanya dangkal. Dia sebenarnya merekrut begitu banyak master secara pribadi. Ini jelas untuk memperjuangkan kekuatan. Miao orang, untungnya dia menunjukkan warna aslinya hari ini. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sang pangeran mengertakkan gigi. Selama bertahun-tahun, untuk bersaing memperebutkan kekuasaan di klan dan menjadi Raja Suzaku berikutnya, dia tidak bisa tidak mengolah dan memperkuat kekuatannya sendiri, dan menggunakan cara kejam untuk menyerang anggota faksi lain di suku Miao, menjadi yang paling kuat di antara orang-orang Miao. Manajemen puncak hampir menguasai seluruh kebangsaan Miao. Tapi tanpa diduga, pangeran ketiga tiba-tiba keluar untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan kerangka Suzaku, yang membuatnya tidak dapat diterima sama sekali, dan niat membunuh yang kejam melonjak di dalam hatinya. Kakak ketiga, ini adalah kematianmu sendiri, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Pangeran Agung menatap peti mati merah dengan mata membunuh. Membunuh mereka, tidak ada yang bisa tinggal. Petik 2. Pangeran Agung berteriak kepada Tuan Setengah Kaisar di bawahnya. Penyihir tua, ayo kita lakukan juga. Menurut rencana sebelumnya, Anda menutupi saya. Kami bergegas ke istana bersama, dan kemudian Anda melindungi hukum untuk saya, dan saya menyempurnakan kerangka Suzaku. Petik 2. Pangeran Agung berkata kepada penyihir tua itu. Oke, ayo bertindak. Petik 2. Penyihir tua itu mengangguk. Boom! Pangeran Agung dan penyihir tua itu bergegas menuju gerbang istana. Pada saat ini, gemuruh. Sebuah pesawat ruang angkasa merah meluncur masuk, mengguncang seluruh dunia. Bergetar, pesawat ruang angkasa merah itu datang dengan ganas dan dengan kecepatan berlari ke depan istana merah dalam sekejap mata, dan bergegas menuju gerbang istana, mencoba untuk bergegas langsung ke istana. Kakak kedua, kamu juga di sini. Apakah Anda tidak ingin bersaing dengan saya untuk kerangka Suzaku? Petik 2. Pangeran Agung meraung dengan ganas. Pergilah, hentikan dia. Petik 2. Penyihir tua itu melambaikan tangannya dan berteriak keras. Nyatanya, penyihir tua dan Pangeran Agung sudah mengharapkan pangeran kedua akan datang, jadi mereka menyiapkan sejumlah besar tuan dan pasukan. Dan, saudaraku, kerangka Suzaku milik siapa? Setiap orang memiliki bagian, Anda tidak ingin memonopoli itu. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus bergegas keluar dari pesawat luar angkasa bersama sekelompok orang. Orang tua ini adalah pangeran kedua dari kebangsaan Miao. Meskipun kekuatannya di klan tidak sekuat Pangeran Agung, dia telah mengatur dengan hati-hati selama bertahun-tahun dan telah menarik banyak anggota klan. Sebanyak 14 master setengah kaisar mengikuti pangeran kedua, ditambah pangeran kedua sendiri, ada total 15 master setengah kaisar. Selain 15 master setengah kaisar, sejumlah besar orang juga mengepung pangeran kedua. Kamu lindungi aku, bunuh aku. Pangeran kedua berteriak keras. Kemudian dia meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju gerbang istana.
Berhenti, teriak Pangeran Agung, dan menyerang dengan telapak tangan. Api merah yang kuat keluar dari telapak tangan, memadat menjadi Suzaku, dan bergegas menuju Pangeran kedua. Saudaraku, kamu terlalu mendominasi. Apakah aku pikir aku akan takut padamu? Pangeran kedua memukul balik, memblokir telapak tangan pangeran yang lebih tua, dan kemudian bergegas menuju istana lagi, agak berantakan. Ketiga pangeran semuanya muncul, dan mereka semua ingin merebut kerangka Suzaku itu. Melihat adegan ini, Ye Yunfei mau tidak mau berpikir sendiri. Bab 2103. Hanya saja, dengan aku di sini, kerangka Suzaku hanya bisa menjadi milik ibuku dan Xiao Fei, jadi lupakan kalian bertiga. Ye Yunfei mencibir, kakak situ, cobalah dan manfaatkan kekacauan untuk memasuki istana itu. Kata Ye Yunfei kepada Situ Konger. Kakak Ye, ini agak sulit. Ada begitu banyak master setengah kaisar yang bertarung di gerbang istana. Dengan kekuatanku, bahkan jika aku tidak terlihat, jika aku tidak sengaja terkena mereka, aku mungkin akan hancur berkeping-keping. Situ Konger memandangi tuan setengah kaisar yang bertarung sengit di kejauhan, dan mau tidak mau berkata dengan senyum masam. Pada saat ini, puluhan master setengah kaisar sudah bertempur di sekitar gerbang istana itu, dan paksaan energi yang mereka keluarkan terlalu menakutkan, hampir menjatuhkan seluruh dunia. Jangan khawatir, dengan aku melindungimu, semuanya akan baik-baik saja, kata Ye Yunfei. Bagi Ye Yunfei, hanya beberapa lusin master setengah kaisar bukanlah apa-apa. Ye Yunfei berencana untuk muncul begitu dia mendekati gerbang istana, lalu masuk. Itu bagus. Dengan jaminanmu, kakak Ye, aku yakin. Petik 2. Situ Konger mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Dia tahu bahwa dengan kekuatan dan kemampuan Ye Yunfei, karena dia dijamin baik-baik saja, kemungkinan besar dia akan baik-baik saja. Jadi Situ Konger mulai bergerak dengan tenang, menuju gerbang istana. Saat ini, mereka yang menghalangi jalanku mati. Peti mati merah tiba-tiba meraung, dan paksaan energi mengerikan yang tak terlukiskan keluar dari peti mati, menyapu dunia seperti semburan kosmik, langsung menerbangkan semua orang Miao di sekitarnya, bahkan tuan setengah kaisar itu. Ini adalah energi dari kaisar surga. Ini tampaknya merupakan energi sisa dari kaisar surga, tapi memang energi dari kaisar surga. Itu tidak bisa salah. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan mata, melihat peti mati merah. Booming, peti mati merah itu tiba-tiba berakselerasi dan menghantam gerbang istana. Di sepanjang jalan, orang-orang dan kuda-kuda yang berdiri di depannya terus terbang menjauh, dengan aura yang mengancam. Bahkan master setengah kaisar itu tidak bisa menghentikan peti mati merah, mereka hanya bisa menghindarinya satu demi satu. Bagaimana mungkin, energi pada tingkat kaisar langit? Bagaimana mungkin anak ketiga memiliki energi pada tingkat kaisar langit? Mungkinkah? Baik pangeran pertama dan pangeran kedua menjadi pucat karena syok, dan wajah mereka menjadi pucat saat memikirkan kemungkinan tertentu. Kak, anak kedua, kita bertiga tidak memiliki kerangka Suzaku, tapi itu dicadangkan untuk senior yang lebih penting di klan. Kurasa kamu minggir, harus mengerti maksudku, seorang senior di klan yang lebih penting. Setelah mendengar transmisi suara dari pangeran ketiga, pangeran tertua dan pangeran kedua tidak dapat membantu tetapi ekspresi mereka berubah dengan liar, dan mereka mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Tepat ketika pangeran besar dan pangeran kedua terkejut, peti mati merah itu bergegas ke gerbang istana. Hei, mau masuk? Tidak semudah itu. Penyihir tua itu menatap peti mati merah dengan seringai di matanya. Saat berikutnya, formasi 10.000 burung. Penyihir tua itu berteriak pelan, menunjuk. Boom! Susunan raksasa langsung muncul, dan hantu Suzaku yang padat muncul di antara langit dan bumi. Setidaknya ada lebih dari 10.000 hantu Suzaku, membentuk kekuatan tempur yang sangat besar, melepaskan paksaan energi yang menakutkan. Gerbang istana dijaga ketat. Formasi 1000 burung pipit. Hampir semua anggota Miao terkejut saat melihat formasi 10.000 burung pipit. Karena formasi 10.000 Sparrow ini terkenal di kalangan orang Miao. Ini adalah formasi warisan yang diturunkan dari nenek moyang kuno orang Miao, dan juga merupakan formasi super besar terkuat di antara orang Miao. Hanya saja, untuk mengatur formasi ini membutuhkan sumber daya formasi yang sangat besar, dan juga membutuhkan master formasi yang sangat terampil, dan mengumpulkan banyak master untuk mengaturnya bersama. Setelah formasi 10.000 Sparrow ini diatur,
akan sangat sulit bagi Master Setengah Kaisar untuk menerobos secara paksa. Bahkan jika itu adalah Master Setengah Kaisar dari alam sempurna, sulit untuk masuk. Penyihir tua, kapan kamu mengatur formasi 10.000 Sparrow ini? Hebat, begitu formasi 10.000 Sparrow keluar, anak kedua dan ketiga tidak akan lagi bisa bersaing denganku. Ayo, biarkan aku masuk. Aku akan masuk dan menyempurnakannya sekarang. Kerangka Vermilion Bird, melihat formasi 10.000 Sparrow yang sangat kuat, Pangeran Agung terkejut dan senang, dan segera berkata kepada penyihir tua melalui transmisi suara. Selama bertahun-tahun, Pangeran Agung dan penyihir tua berada di kamp yang sama. Penyihir tua dengan sepenuh hati mendukung Pangeran Agung dan berjanji untuk membantu Pangeran Agung menjadi Raja Suzaku berikutnya. Saat Pangeran Agung berbicara, sosoknya melintas, dan dia bergegas ke depan formasi ribuan burung. Pangeran kedua dan ketiga terlihat sangat jelek saat melihat formasi ribuan burung. Formasi 10.000 Sparrow dikenal sebagai yang paling sulit untuk digunakan di antara orang-orang Miao, dan juga merupakan formasi super besar yang paling kuat, yang sulit untuk dipecahkan. Formasi 1000 Sparrow, saya tidak pernah menyangka akan melihat formasi sebesar ini dalam hidup ini. Bagi yang lain, formasi semacam ini memang yang paling sulit untuk dihancurkan di dunia. Tapi saya telah memikirkan cara untuk memecahkannya di kehidupan saya sebelumnya dan secara pribadi menghancurkan formasi 10.000 Sparrow. Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat formasi 10.000 Sparrow. Saudara Situ, dekati formasi besar itu, kita akan segera masuk. Kata Ye Yunfei kepada Situ Konger. Oke, Situ Konger mengangguk. Saudaraku, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Kita bertiga tidak dapat memiliki kerangka Suzaku itu. Sebaliknya, itu harus diberikan kepada leluhur yang lebih penting. Kupikir, bahkan jika aku tidak menjelaskannya, Anda harus tebak siapa senior ini. Anda segera meminta penyihir tua untuk menyebarkan formasi 10.000 Sparrow dan membiarkan saya masuk. Kemudian Anda dan saudara kedua melindungi hukum untuk saya. Juga, jangan percaya penyihir tua, saya curiga dia pengkhianat. Pada saat ini, Pangeran ketiga berkata kepada Pangeran Agung melalui transmisi suara. Setelah mendengar transmisi suara Pangeran ketiga, ekspresi Pangeran Agung berubah drastis. Dia sudah samar-samar menebak siapa yang dimaksud oleh tetua Pangeran ketiga. Tapi kerangka Suzaku itu adalah pengejaran seumur hidupnya. Dia tidak tahu betapa inginnya dia memperbaiki kerangka itu dan mendapatkan pembuluh darah Suzaku yang paling murni dan paling tinggi. Kakak ketiga, jangan bohong padaku. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang kamu katakan. Kamu berpura-pura menjadi misterius, tapi tujuan sebenarnya pastilah kerangka Suzaku itu. Aku tidak akan jatuh untuk trik Anda. Petik 2. Setelah berpikir sejenak di benak Pangeran Agung, dia menggertakkan giginya dan menjawab dengan dingin. Saudaraku, kamu, baiklah, biarkan aku lebih lugas. Saya ingin mengirim tubuh ayah saya ke istana ini. Ayah saya membutuhkan kerangka itu. Dengan kerangka itu, ayah saya bisa sembuh. Tidakkah kamu ingin melawan ayahmu karena kerangka itu? Petik 2. Pangeran ketiga tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi, dan berkata kepada Pangeran Agung, Ayah, mendengar apa yang dikatakan Pangeran ketiga. Pangeran Agung tidak bisa menahan gemetar hebat, menatap peti mati merah dengan mata yang luar biasa. Ayah dari tiga pangeran itu adalah Raja Suzaku, seorang master setingkat Kaisar Surgawi. Hanya saja Raja Suzaku telah menghilang untuk waktu yang sangat lama, dan banyak orang Miao tingkat tinggi bahkan berpikir bahwa Raja Suzaku telah jatuh. Itulah mengapa Pangeran Agung mengembangkan kekuatan di klan dan menolak pembangkang. Dia ingin bersaing untuk Raja Suzaku berikutnya. Jika Raja Suzaku masih di antara orang-orang Miao, Pangeran Agung tidak akan berani melakukan ini sama sekali. Ketiga saudara, Anda berbicara omong kosong. Ayah sudah lama hilang. Selama bertahun-tahun, saya telah menghabiskan banyak tenaga, sumber daya material, dan waktu untuk mencoba menemukan keberadaan ayah saya. Tetapi saya belum dapat menemukan petunjuk yang berguna. Bagaimana Anda memiliki tubuhnya? Pangeran Agung berpikir sejenak dan menjawab. Bab 2104. Ayah telah berada di alam Suzaku selama bertahun-tahun. Itu hanya karena masalah fisik, dia hanya bisa dalam keadaan tidak aktif, dan kerangka Suzaku adalah kunci pemulihan ayah. Kakak, kamu tidak bisa bersaing dengan ayah. Pangeran ketiga berkata kepada yang lebih tua. Pangeran itu berkata melalui transmisi suara. Jika itu ayahku,
tentu aku tidak akan melawan. Tapi, anak ketiga, ini penipuanmu. Bisakah kamu menipuku? Aku tidak begitu mudah untuk ditipu, kata sang pangeran dengan mencibir. Kemudian dia mengabaikan pangeran ketiga. Penyihir tua, cepatlah, biarkan aku masuk. Aku harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki kerangka Suzaku itu, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang, kata sang pangeran kepada penyihir tua itu. Dia memutuskan untuk mati-matian memperbaiki kerangka Suzaku terlebih dahulu. Dengan alam dan kekuatannya, jika dia bisa menyempurnakan kerangka Suzaku yang asli, sangat mungkin untuk menerobos ke Kaisar Surga dalam satu gerakan. Godaannya terlalu besar. Pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba melintas dan bergegas ke formasi 10.000 burung. Tuanku, kamu tunggu di luar dulu, aku akan masuk dan melihat-lihat, kata penyihir tua itu. Penyihir tua, apa maksudmu? Sang pangeran tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena dia memiliki firasat buruk ketika melihat perilaku penyihir tua itu. Yang saya maksud sangat jelas, tuanku, Anda tetap di luar dulu, saya akan masuk dan melihat-lihat, kata penyihir tua itu dengan ringan. Saat ini, sikapnya terhadap Pangeran Agung tampak jauh lebih dingin. Penyihir tua, bukankah kita setuju? Kamu menjagaku dan biarkan aku masuk untuk memperbaiki kerangka itu. Pangeran itu sedikit marah. Namun, penyihir tua itu hanya tersenyum dingin. Jaga gerbangnya, tidak ada yang bisa masuk. Penyihir tua itu tiba-tiba berteriak dengan suara berat. Sejumlah besar orang kepercayaan penyihir tua bergerak setelah mendengar suara itu. Beberapa menjaga di luar formasi 10.000 burung, beberapa menjaga di dalam formasi 10.000 burung gereja, mengandalkan formasi 10.000 burung gereja untuk menjaga pintu masuk dan keluar istana dengan ketat. Penyihir tua, tidakkah kamu ingin melanggar kesepakatan kita dan merebut kerangka Suzaku itu dariku? Teriak sang pangeran dengan marah. Hei, Pangeran Agung, kerangka Suzaku itu masih belum dimiliki untuk saat ini. Mengapa menurutmu itu milikmu? Penyihir tua itu mencibir. Kamu, sang pangeran terlalu marah untuk berbicara, mengetahui bahwa penyihir tua itu telah mengkhianatinya. Saudaraku yang baik, apakah kamu belum melihatnya? Penyihir tua itu sebenarnya adalah pengkhianat yang menyelinap ke orang Miao kita. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan status dan kekuatanmu untuk membuat orang Miao kita menjadi kacau. Sekarang, dia ingin untuk memonopoli Suzaku, kerangkanya hilang. Saudaraku, kamu adalah orang berdosa dari orang-orang Miao kami, kata pangeran ketiga dengan ringan. Gemuruh. Begitu kata-kata itu jatuh, peti mati merah tempat pangeran ketiga meledak dengan energi yang luar biasa, dan menghantam formasi 10.000 Sparrow. Selusin Master setengah kaisar dengan jubah merah berkerumun di sekitar peti mati merah, dan meluncurkan serangan mengamuk menuju formasi 10.000 Sparrow bersama-sama. Oke, mari kita bekerja sama dulu dan hancurkan formasi 10.000 Sparrow ini bersama-sama. Pangeran kedua memimpin lebih dari selusin Master setengah kaisar di bawahnya, dan juga mulai menyerang formasi 10.000 Sparrow. Lakukan, hancurkan formasi ini. Wajah sang pangeran berubah drastis, mendung atau mendung, dan dengan lambaian terakhir tangannya, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang formasi 10.000 Sparrow juga. Dengan cara ini, puluhan Master setengah kaisar bergabung untuk menyerang formasi, dan sejumlah besar orang Miao juga mulai menyerang formasi. Pangeran Agung memiliki pasukan paling banyak di bawah komandonya. Dengan cara ini, pasukan ketiga pangeran bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Tiba-tiba, puluhan sosok hitam bergegas keluar dari kedalaman ruang terdekat, bergegas menuju pria dan kuda ketiga pangeran. Semuanya adalah Master setengah kaisar. Ini semua adalah makhluk dari faksi gelap. Tampaknya penyihir tua telah berkolusi dengan faksi gelap. Petik 2, Ye Yunfei hanya bisa mengecilkan matanya, sedikit terkejut. Di bawah kendali puluhan makhluk gelap, pasukan ketiga pangeran terpaksa mundur berulang kali, dan korban mulai berjatuhan. Pergi, pangeran ketiga sangat marah, dan mendesak peti mati merah untuk membanting makhluk gelap itu, menjatuhkan mereka ke udara di tempat. Karena peti mati merah ini mengandung energi kaisar surga, begitu meledak, akan sangat menakutkan. Boom! Kemudian, pangeran ketiga memanipulasi peti mati merah dan mulai menyerang formasi 10.000 Sparrow dengan panik. Makhluk gelap itu bergegas lagi untuk menghentikan mereka. Pangeran Agung dan pangeran kedua memimpin pasukan mereka untuk menyerang formasi sambil melawan makhluk-makhluk gelap itu.
Pasukan yang diatur penyihir tua untuk menjaga gerbang istana juga bergegas menuju pasukan ketiga pangeran. Maka, kekacauan besar dimulai. Pertempuran itu sengit, dan seluruh dunia bergetar, seolah tidak tahan. Di antara mereka, peti mati merah yang dikendalikan oleh pangeran ketiga adalah yang paling kuat, dapat langsung menjatuhkan Master Setengah Kaisar ke udara, menabrak formasi berulang kali, membuat formasi ribuan burung pipit bergetar terus-menerus. Hanya saja formasi 10.000 Sparrow ini sangat kuat, dan tidak mungkin bisa dipatahkan dalam waktu singkat. Aku harus masuk, karena penyihir tua sudah memasuki istana saat ini, Ye Yunfei tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kecepatan gerakan Ye Yunfei sangat cepat, berjalan melalui medan perang, dia tiba di depan formasi 10.000 burung dalam sekejap mata. Putra Miao Ziqiong, dia benar-benar datang ke Gua Dewa Suzaku. Pangeran Agung segera mengenali Ye Yunfei, dan tidak bisa menahan amarahnya. Dia memiliki seorang cucu yang meninggal di tangan Ye Yunfei. Selain itu, Ye Yunfei menyelamatkan Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei, menghancurkan rencananya. Itu dia, pangeran ketiga juga mengenali Ye Yunfei, sedikit terkejut. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari Pangeran Agung dan Pangeran ketiga, Ye Yunfei melangkah langsung ke dalam formasi ribuan burung. Bagaimana mungkin, dia bisa mengabaikan formasi 10.000 Sparrow? Baik pangeran besar dan pangeran ketiga tidak dapat mempercayainya. Lihat, anak itu benar-benar masuk ke dalam formasi 10.000 Sparrow. Anggota lain dari kebangsaan Miao juga sangat terkejut dan berteriak. Nah, kamu mencari kematian. Penyihir tua mengatur untuk menjaga gerbang istana dalam formasi 10.000 Sparrow dan segera bergegas menuju Ye Yunfei. Boom! Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei melepaskan seni tubuh penguasa Dewa Petir, dan petir tebal muncul, membawa energi petir yang mencengangkan, menyerang bawahan penyihir tua itu. Hegemoni Dewa Guntur bukan hanya metode pelatihan tubuh tingkat lanjut, tetapi juga metode yang dapat mengendalikan guntur, dan dapat menggunakan energi dan hukum guntur dan kilat untuk bertarung. Bawahan penyihir tua terus-menerus terlempar oleh petir tebal itu, seperti potongan kayu hangus, dengan asap hitam mengepul dari tubuh mereka. Saya melihat garis-garis guntur tebal yang menyilaukan di sekitar tubuh Ye Yunfei. Seperti naga perak panjang, yang terlihat sangat menakutkan, Ye Yunfei melangkah ke istana. Ye Yunfei mengerti bahwa dia harus bergegas ke istana dengan cepat dan merebut kerangka Suzaku bersama penyihir tua itu. Memanggil sosok Ye Yunfei seperti kilat, dan dia bergegas ke istana dalam sekejap. Bab 2105. Berjalan ke istana, Ye Yunfei segera menyadari bahwa ada altar kuno di tengah istana, dan ada kerangka besar di atas altar. Kerangka Suzaku. Ye Yunfei menatap kerangka itu dan mulai mengukurnya. Seluruh tubuh kerangka ini berwarna merah, halus dan lembab, dan ada hantu samar Suzaku yang keluar dari kerangka, membuat suara nyanyian bernada tinggi. Api merah yang mengamuk membakar kerangka itu, seperti lautan api merah. Gemuruh. Tekanan energi yang menakutkan mengalir ke wajahnya, memaksa Ye Yunfei mundur beberapa langkah. Aku tidak tahu apakah kerangka ini adalah kerangka dari binatang mitos asli Suzaku dalam legenda. Namun, terlepas dari apakah itu adalah binatang mitos Suzaku yang asli, master kerangka ini pasti sangat kuat. Aku khawatir itu, milik keeksistensi yang menakutkan lebih kuat dari Kaisar Surga. Ye Yunfei merasakan energi yang dipancarkan oleh kerangka itu, dan hatinya sedikit terkejut. Terlihat bahwa pemilik kerangka ini telah jatuh dalam waktu yang sangat lama, namun tetap mempertahankan paksaan energi yang sangat kuat. Bahkan Master Setengah Kaisar di alam sempurna akan sangat sulit untuk dilawan. Pada saat ini, penyihir tua itu mendekati kerangka itu selangkah demi selangkah. Dapat dilihat bahwa dia berada di bawah banyak tekanan, dan wajahnya memerah. Selain itu, puluhan makhluk berjubah hitam mengikuti di belakang penyihir tua itu. Ini semua adalah makhluk gelap, dan semuanya adalah Master Setengah Kaisar. Ye Yunfei sekarang akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak makhluk gelap di Gua Dewa Suzaku ini. Itu semua karena penyihir tua ini. Ye Yunfei bahkan menduga bahwa penyihir tua ini mungkin milik faksi gelap. Nah, bagaimana kamu bisa masuk? Pada saat ini, penyihir tua itu menemukan Ye Yunfei, berhenti, tiba-tiba berbalik untuk menatap Ye Yunfei, dan bertanya dengan heran. Aku bisa masuk jika aku mau, kata Ye Yunfei dengan dingin. Nak, sepertinya aku masih meremehkanmu. Wajah penyihir tua itu menjadi gelap. Bunuh anak itu,
Penyihir tua itu berteriak dengan suara berat. Segera, lebih dari selusin makhluk gelap bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan selusin master setengah kaisar muncul, bertarung sengit dengan selusin makhluk gelap. Nak, aku tidak menyangka ada begitu banyak ahli setengah kaisar di sisimu. Sepertinya kamu memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, jika kamu berani memprovokasiku, kamu hanya akan mati. Berkata dengan dingin dengan wajah muram. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin makhluk gelap bergegas menuju Ye Yunfei. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia mengirim lebih dari selusin master setengah kaisar untuk memblokir lusinan makhluk gelap itu. Dengan cara ini, kedua belah pihak memiliki 20 atau 30 setengah master kaisar, yang meledak dengan energi yang kuat dan bertarung dengan sangat keras. Ibu, Xiao Fei, keluarlah. Ye Yunfei menyuruh Miao Ziqiong dan Xiao Fei keluar. Saudaraku, apakah itu kerangka binatang mitos Suzaku? Xiao Fei melihat kerangka besar di tengah istana, terkejut dan senang. Ya, kerangka ini milik Suzaku. Ye Yunfei mengangguk. Apakah karena nenek moyang orang Miao memperoleh sebagian dari darah Suzaku dari kerangka ini, dan dengan demikian membentuk kemuliaan seluruh orang Miao? Xiao Fei bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat kerangka itu. Ya, jika legenda itu benar. Ye Yunfei mengangguk. Ibu, Xiao Fei, aku akan melindungimu sekarang. Mari kita dekati kerangka itu bersama-sama untuk melihat apakah kita bisa memperbaikinya dan mendapatkan warisan garis keturunan yang terkandung di dalamnya, kata Ye Yunfei. Kerangka ini terlihat menakutkan, jadi tidak dalam bahaya. Miao Ziqiong bertanya, dengan cemas. Dia paling peduli dengan keselamatan anak-anaknya. Ibu, jangan khawatir, denganku di sini, jangan takut, tidak akan ada bahaya, kata Ye Yunfei. Suara itu jatuh. Ye Yunfei berjalan menuju kerangka Suzaku. Xiao Fei dan Miao Ziqiong mengikuti di belakang Ye Yunfei. Nak, kamu ingin merebut kerangka Suzaku ini dariku, jangan pikirkan itu. Jika kamu pintar, segera keluar, kalau tidak hari ini adalah hari kematianmu. Melihat ini, penyihir tua itu tidak bisa menahan amarahnya. Setelah selesai berbicara, penyihir tua itu berbalik dan berjalan menuju kerangka Suzaku dengan lebih cepat. Pemaksaan energi yang mengerikan datang untuk menekannya seperti lautan luas. Hanya saja kekuatan penyihir tua ini memang sangat kuat, dia dengan paksa menahan tekanan kerangka yang menakutkan, dan mendekat selangkah demi selangkah. Ye Yunfei mengajak ibunya dan Xiao Fei untuk mendekati kerangka itu dari arah lain. Boom! Penyihir tua itu tiba-tiba mengorbankan bola hitam, tergantung di atas kepalanya, dan paksaan energi hitam yang kuat meletus untuk melawan paksaan energi yang dilepaskan oleh kerangka Suzaku. Dengan bantuan bola hitam itu, kecepatan penyihir tua itu meningkat sangat cepat. Ini adalah senjata ajaib setingkat kaisar surgawi. Tampaknya penyihir tua ini pasti makhluk dari faksi gelap. Dia mengintai di suku Miao, dan dia memiliki niat buruk sama sekali. Mungkin dia datang ke sini untuk kerangka Suzaku ini. Tentu saja, dia memiliki begitu banyak orang kepercayaan di suku Miao. Mungkin juga untuk mengendalikan orang Miao. Ye Yunfei berpikir dalam hati sambil melihat senjata ajaib di tingkat kaisar surgawi. Aku akan mengorbankan pagoda Dao surgawi untuk membantumu. Pria tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Pagoda Dao surgawi adalah senjata ajaib setingkat kaisar surga, dan lelaki tua itu dapat mengendalikan menara Dao surgawi untuk waktu yang lama, yang dapat mengerahkan kekuatan besar. Boom! Orang tua itu langsung mengaktifkan pagoda Tiandao dan muncul di depan Ye Yunfei. Sebuah paksaan energi yang kuat meletus, melindungi Ye Yunfei dan mereka bertiga dari paksaan kerangka Suzaku. Akibatnya, paksaan energi yang dialami Ye Yunfei dan yang lainnya sangat berkurang. Ye Yunfei segera mempercepat dan berjalan menuju kerangka itu. Xiao Fei dan Miao Ziqiong mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, penyihir tua itu akhirnya mendekati kerangka Suzaku. Ye Yunfei dan yang lainnya juga mendekati kerangka Suzaku dari arah lain. Xiao Fei, ibu, aku di sini untuk memblokir orang itu. Kalian menemukan cara untuk melihat apakah kamu dapat memperbaiki dan menyerap kerangka ini. Ye Yunfei berkata kepada ibunya dan Xiao Fei. Anda dapat melepaskan pembuluh darah Vermilion Bird Anda untuk berkomunikasi dengan kerangka ini untuk melihat apakah itu berfungsi.
Pembuluh darah Vermilion Bird di tubuh Anda memiliki asal yang sama dengan kerangka ini, dan itu mungkin beresonansi. Ye Yunfei mengingatkan, oke, aku akan segera mencobanya. Xiao Fei sangat ingin mencobanya. Saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi hitam dan melemparkannya terus-menerus. Setiap bendera formasi jatuh di sekitar kerangka. Ye Yunfei tahu bahwa penyihir tua ini ingin mengatur formasi untuk menahan kerangka ini. Bendera susunan hitam itu semuanya adalah senjata ajaib tingkat kaisar. Tembakan lelaki tua ini semuanya adalah senjata sihir tingkat kaisar, itu tidak mudah. Lelaki tua itu tidak bisa menahan nafas. Bersambung.